Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladu shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Anak-anak yang soleh dan solah yang Ustaz cintai karena Allah, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, bahkan nikmat kesempatan hingga saat ini, hingga hari ini, hingga pada kesempatan ini kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kita junjungkan salawat berserta salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa alladzi qad ballagha risalah wa 'adda al-amanah wa nasahatil ummah lailuha kana hariha la yazidu ilaha, yang telah memperjuangkan agama Islam yang kita nantikan syafaatnya di kelak nanti. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak yang soleh dan solehah yang Ustaz cintai karena Allah, alhamdulillahirabbil alamin, tak terasa hampir 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh hikmah, dan bulan yang penuh maghfirah Allah. Dan alhamdulillah juga kita saat ini masih melaksanakan ibadah tersebut, yakni ibadah puasa di bulan Ramadan ini yang ke-28 insya Allah. Artinya tinggal beberapa hari lagi Ramadan ini akan meninggalkan kita. Di bulan Ramadan kita telah banyak melaksanakan ibadah-ibadah, amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bulan Ramadan nanti meninggalkan kita, apakah kita akan begitu saja? Tidak. Dengan adanya bulan Ramadan itu, kita telah mengumpulkan pahala-pahala, memupukkan semangat kita untuk lebih giat beribadah kepada Allah. Setelah bulan Ramadan nanti kita ketemu dengan bulan Syawal, bulan di mana dianjurkan juga untuk berpuasa, yaitu puasa Syawal 6 hari setelah puasa Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, kemudian dilanjutkan dengan 6 hari
di bulan Syawal, maka pahalanya seperti halnya ia berpuasa selama 1 tahun penuh. Masya Allah. Di bulan Syawal itu kalau di Indonesia ada tradisi yang namanya saling kunjung mengunjungi atau silaturahim. Silaturahim kalau di dalam bahasa itu sebenarnya bahasa silaturahim itu sudah bahasa Arab, namun sudah menjadi bahasa Indonesia, silaturahim. Silaturahim apa sih artinya? Silaturahim itu gabungan 2 kata. Yang pertama adalah silatu. Apa arti silatu? Silatu artinya menyambung. Sedangkan rahim, kalau bahasa yang sesungguhnya adalah rahim itu tempat di mana kita dulu diciptakan oleh Allah yang pertama kali. Artinya rahim seorang ibu. Itu adalah bahasa kiasan. Kemudian artinya ialah rahim itu kerabat atau hubungan darah. Kemudian disatukan silaturahim artinya menyambung persaudaraan, menyambung hubungan baik. Oleh sebab itu wajib, kata Rasulullah, la yadkhulul jannata man qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga barang siapa yang memutuskan tali silaturahim. Artinya silaturahim itu wajib, tidak boleh kita putuskan. Nah, kesempatan di bulan Syawal ataupun setelah Syawal kita dianjurkan untuk silaturahim. Kepada siapa kita harus bersilaturahim? Yang pertama adalah kepada ayah ibu kita atau orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang telah mendidik kita, yang telah mengasuh kita dan merawat kita dari kecil. Jangan sampai kita melupakan orang tua. Ketika kita sudah sukses, ketika kita sudah berhasil, dengan orang tua kita lupa. Nauzubillah min dzalik. Kemudian kepada siapa lagi? Kepada nenek kita atau kakek kita, orang tua dari orang tua kita. Itu juga harus kita silaturahim. Kita kunjungin ke rumahnya, kita silaturahim ke rumahnya. Kemudian siapa lagi? Kalau kita sudah mempunyai keluarga, mempunyai anak, mempunyai cucu, cucunya kita silaturahim juga, kita kunjungin. Siapa lagi? Kakak adik kita, ayu kita. Yang jelas adalah keluarga itu kita, keponakan kita, paman kita, bibi kita. Itu harus kita kunjungi dan kita silaturahim kepada mereka. Anak-anak yang soleh dan soleha yang Ustaz cintai karena Allah. Lah kita mengunjungi orang tua kita, keluarga kita. Jangan lupa kepada guru-guru kita, ustadz-ustazah kita yang telah mendidik kita, yang telah mengarahkan kita kepada kebaikan, yang telah memberikan ilmu kepada kita. Kita sanjang ke rumahnya, kita main ke rumahnya, kita silaturahim ke rumahnya.
kepada teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat kita. Kita kunjungi sahabat lama, sahabat baru, kita kunjungin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia harus menyambung silaturahim. Oleh sebab itu, kalau kita tidak mau menyambung silaturahim kita, maka kita tidak akan masuk surganya Allah. Anak-anak yang soleh dan solehah yang Ustaz cintai karena Allah, itulah makna silaturahim. Kemudian apa hikmahnya? Hikmah dari silaturahim itu sendiri, yang pertama adalah itu merupakan bukti bahwa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengimani kepada Allah, ketika kita taat kepada Allah, maka kita harus ikuti sunnah Rasulullah, ini menyambung silaturahim. Yang kedua, dengan adanya kita suka dan senang silaturahim, itu akan memperpanjang umur kita. Ayo, siapa yang mau umurnya dipanjangkan oleh Allah, maka perbanyaklah silaturahim. Kemudian dengan silaturahim kita akan diluaskan rezeki kita. Kita akan dilapangkan rezeki kita. Dengan kita bersilaturahim, ada kesempatan dari teman, ada tawaran dari teman, itu hikmah dari silaturahim. Kemudian selanjutnya yang keempat apa? Pahalanya sangat besar, seperti halnya memerdekakan seorang budak yang menjadi hamba sahaya. Kemudian yang selanjutnya, apa hikmahnya yang kelima? Dengan silaturahim itu bisa membawa kita kepada surga Allah. Pahalanya kita bisa dimasukkan Allah ke surganya. Itu adalah hikmah dari silaturahim. Dengan silaturahim kita agar didoakannya, sama-sama mendoakannya, agar mendapatkan ridha Allah, cintanya Allah, berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan silaturahmi ingin melihat kesuksesan teman, bukan, atau ingin dipuji oleh teman, bukan. Kita silaturahim niatkan diri kita ya untuk mengharap ridha Allah, mengharap surganya Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan soleha yang Ustaz cintai karena Allah, itulah beberapa hikmah yang bisa Ustaz sampaikan pada saat ini. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan rezeki yang luas oleh Allah, umur yang panjang oleh Allah, dan kita termasuk orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke surganya kelak nanti. Anak-anak yang soleh dan soleha, di penghujung materi Ustadz ini, sebelum Ustadz tutup, Ustadz mengucapkan minal aidin wal faidin. Jika ada tutur kata Ustadz yang selama ini ada kesalahan kepada anak-anak dan juga kepada ayah dan bunda, Ustadz berbadi
mohon ampun, minta maaf. Dan kepada semuanya Ustaz mengucapkan minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ustaz akhiri, usikum wa nafsi bidaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.